Beberapa tahun lalu, pedangdut Nita Thalia dan pesinetron Femmy Permatasari sempat dijuluki Ratu Oplas Indonesia karena mereka berulang kali melakukan oplas. Jika keriput atau kulit kendor adalah momok yang menakutkan bagi sederet selebriti, sementara cantik abadi seolah menjadi harga mati, maka oplas adalah pilihan terbaik bagi mereka. Namun tampil awet muda dan lebih rupawan bukan cuma dambaan selebriti wanita. Selebriti pria seperti Jeremy Thomas, Boy William, Ivan Gunawan, dan Karen Delano terang-terangan mengaku mempermak wajah mereka. Lantas apa yang membuat Jeremy Thomas seolah ikut-ikutan istrinya melakukan facelift meski usianya sudah 54 tahun? Mengapa Anjasmara tidak ikut melakukan facelift seperti halnya Dian Nitami, istrinya? Pemirsa, bagi selebriti penampilan adalah hal yang terpenting. Bagi mereka, cantik dan tampan dan terlihat awet muda seolah menjadi harga mati. Dan para selebriti akan melakukan berbagai cara, termasuk menjalani oplas. Jika beberapa tahun lalu oplas lebih banyak diminati kaum wanita, bahkan kala itu pedangdut Nita Thalia dan Femmy Permatasari sempat dijuluki Ratu Oplas lantaran kerap melakukan oplas. Namun beberapa tahun belakangan ini oplas rupanya juga diminati oleh para selebriti pria seperti Boy William, Jeremy Thomas, Karen Delano hingga Ivan Gunawan. Ya, sekelas artis senior seperti Jeremy Thomas yang terkenal tampan dan banyak diidamkan kaum hawa, rupanya juga memilih melakukan oplas agar tetap terlihat awet muda di usianya yang sudah menginjak kepala 5. Bersama sang istri, Jeremy pun terbang ke Korea untuk melakukan facelift demi menghilangkan kerutan-kerutan dan double chin di bagian wajah. Namun banyak cerita menarik di balik keputusan oplas yang diambil ayah 2 anak ini. Jeremy senang tampil apa adanya dan ogah menjadi pria metroseksual seperti Ferry Salim, rekan seangkatannya. Tiba-tiba saja dihadapkan oleh keinginan istrinya yang ingin kembali muda bersama istrinya. Istilah menua bersama seolah tidak berlaku untuk jiwa dan raga mereka karena tampilan keduanya kini tak kalah dengan pasutri pengantin baru. Terus sampai Korea, kita akan kedatangan langsung untuk konsultasi ke dokter-dokter expert di sana. Versi dari Aku ajak suamiku untuk melakukan hal yang sama, tapi mungkin nggak kayak aku yang full face gitu ya, tapi pengennya dia konsultasi dulu kayak ini kan dia ada, kalau gini kan ada double chin. Udah hari ini suamiku sebenarnya apa sih dari kemarin gitu kan dia berewokan nih, tapi kan aku yang mengenal dia seperti apa gitu kan, akhirnya aku kasih tahu ini dulu, oh iya boleh juga gitu. Tadinya apa sih kayak nggak perlu gitu, dicukur bukan kayak oh iya gitu. Sebelum menjalani oplas, Jeremy pun sempat konsultasi terkait bagian mana saja yang akan dioplas, serta harus mengetahui dan siap menghadapi efek pasca menjalani oplas. Gitu ya. Kalau misalnya yang mundur kan berarti kan tetap ada brewok pokoknya. Kalau brewok yang mundur kan berarti kan ini jadi begini. Benar. Jadi agak ketarik begini. Iya. Ini bakal hilang kayak begini gitu. Lemaknya yang lipat-lipat nih. Nah, kayak tuh gini. Nanti gini tuh. Sebelum Jeremy Thomas, Boy William juga terbang ke Korea Selatan bersama mamanya, Yulianti Lazuardi, untuk menjalani oplas di bagian hidung. Boy mengaku jika alasan dirinya melakukan oplas bukanlah mengikuti tren, melainkan karena tulang hidungnya bengkok yang membuat dirinya kerap kesulitan bernafas. Hingga akhirnya oplaslah menjadi pilihan Boy agar dirinya bisa bernafas dengan lega. Gua begini, jadi batang hidungnya kalau kalian lihat bentuknya kayak C. Jadi dulu dia bentuknya begini, jadi sekarang sama dia dilurusin, jadi dia lurus. Karena kalau bentuknya kayak C itu, yang satu lebih sempit pernafasannya dibandingin yang satunya lagi. Yang satu longgar, yang satu kayak ada terus. Rekomendasi dari dokter, selain kita nggak benerin batang doang secara medis, estetikanya aja sekalian, mumpung lagi tidur juga. Ya udah, aku agree aja. Ya, jika awalnya Boy sempat menolak melakukan oplas,
Namun lantaran demi kesehatannya dan agar kelak tak mengganggu pekerjaannya, Boy akhirnya memilih menjalani oplas. Lantas benarkah pasca menjalani oplas, Boy jadi keranjingan untuk mempermak wajahnya? Gua waktu dibilangin nanti semakin tua takutnya pernafasannya, jalur pernafasannya semakin kesumbat, ya gue juga langsung mikir ya, kalau bisa jangan lah, kalau bisa dibenerin dari sekarang ya benerin aja, ya kan? Ya udah terus. Yang tadi aku bilang, aku selalu ada kesumbat terus, rasanya selalu kesumbat. Cuman karena kita nggak pernah ngecek, jadi aku pikir hidung kalian juga sama kayak aku, ngerti ya? Aku pikir ya mungkin cuaca kita ya begini mulu. Ternyata aku operasi baru tahu, oh ternyata selama ini gue kesumbat mulu. Udah cukup. Awalnya takut kenapa sih? Takut gak cocok pas bangun apa gimana? Nggak pernah kepikiran aja harus operasi plastik itu. Ya bukan karena gue merasa operasi plastik itu sesuatu yang tabu, nggak juga. Maksudnya di lingkungan gue itu hal yang lumrah dan sangat amat biasa gitu. Maksudnya nyokap gue ngomonginnya itu, kalau ada, you know, it's normal. Cuman ya gue sendiri nggak pernah kepikiran. Gue mah kepikiran nyari duit. Cuman pas dokter bilang nih, lu kayaknya harus deh, ya udah gas lah. Sekarang aku orangnya nggak pernah mikir kayak gitu, karena operasi plastiknya pun juga ini untuk medical purpose, bukan untuk kayak mau ngerubah, oh aku mau ada mata tambahan di tengah gitu, nggak ngerubah muka gitu kan. Lantas benarkah hidung Boy yang estetik berharga 1,1 miliar merupakan hasil endorse? Ini kebetulan karena kita ini kerjasama, maka ya kita dapat treatment. Ya kan? Cuman kalau dirangkupin semua yang kalau kita ngelihat dari menunya lah ya, semua treatment yang aku ngejalanin dan Mami ngejalanin dan juga plus Lucinta, total 1,1 miliar. Sama halnya dengan Boy, Ivan Gunawan dan Karen Delano juga memilih menjalani oplas di bagian hidung agar penampilannya tetap terlihat menawan di saat tampil di layar kaca ataupun di hadapan publik. Namun berbeda dengan para selebriti lain yang memilih oplas di Korea, Igun justru memilih Turki untuk mempermak hidungnya. Sayangnya, pasca menjalani oplas, desainer kondang ini rupanya tak puas dengan hasilnya lantaran tak sesuai dengan harapannya. Merasa penampilannya dengan hidung barunya kurang oke, Igun pun memilih ke Korea untuk mempermak hidungnya agar sesuai dengan keinginannya. Dan pasca menjalani oplas dengan mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah, Igun puas dan senang dengan penampilan hidung barunya. Senasib dengan Igun, Karen yang awalnya mendapat rekomendasi untuk menjalani oplas di Turki, memilih kembali menjalani oplas di Korea Selatan setelah mendapat rekomendasi dari Dewi Gita dan Denada. Dan pasca oplas, Karen pun puas dengan hasilnya. Lantas benarkah Karen memilih oplas lantaran sejak kecilnya hidungnya bermasalah? Benarkah Karen sempat mengalami pendarahan pasca menjalani oplas? Hidung, aku hanya hidung. Sama gigi aku dokter gigi Devia. Enggak, awalnya memang karena hidung aku bengkok dan pernafasannya agak susah banget, makanya melakukan operasi hidung, tapi kan nggak mau cuma dibuka, jadi harus ditinggiin supaya jadi bagus. Nggak ada, aku tidak operasi plastik di wajah aku, itu hanya hidung. Ya, dan yang mungkin membuat aku berubah banyak ya karena aku treatment di dokter. Ada laser, aku juga ada suntik glowingnya, tapi aku tidak melakukan operasi selain operasi hidung. Enak banget, bersyukur alhamdulillah aku udah bisa bernafas dengan baik dan sudah bisa merasakan oksigen dunia ini sangat luar biasa, sudah sehat kembali, oksigen ke otak juga udah mulai normal lagi, jadi udah bisa berkarya dan berpikir dan fokus. Karena kan kalau operasi nggak gampang, Mbak. Bukan masalah uang dan waktu juga, tapi masalah kita nahan takut. Oh bukan sakit enggak, karena kita kan pastinya disedasi atau dibius. Tapi nahannya itu kan kalau dibersihin, kalau dibuka segala macam, kan kita juga bagaimanapun juga ada rasa takutnya. Walaupun tidak sakit, tapi kan kita nahan gitu. Nah itu yang membuat trauma pada akhirnya kalau kita mikir mau nggak ya dioperasi lagi gitu.
Ya, oplas hidung yang dijalani Karen rupanya cukup berat. Lantaran agar hasil oplasnya bagus, Karen harus merelakan bagian tulang rusuknya diambil. Lantas apa kata Karen ketika mukanya dibilang mirip dengan Igun pasca oplas? Benarkah Karen juga harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah demi mendapatkan hidung idamannya? Sudahlah. Gak apa-apa, kalau dibilang mirip aku sama Igun kan semuanya sebenarnya seharusnya sudah tahu kalau aku bersahabat sama Igun sudah 20 tahun. Jadi kita tuh bukan cuma bersahabat, kita berjuang sama-sama. Dan juga mungkin gak banyak yang tahu kalau di belakang ini kan kita seperti keluarga. Kalau Igun tuh suka nanyain, kalau dia buat karya juga suka komunikasi sama aku. Begitupun sebaliknya. Jadi kita memang kayak saudara, kayak teman kok. Jadi gak ada yang, gak apa-apa kalau mereka semuanya menganggap bahwa kok aku mirip-miripin kayak Igun ataupun sebaliknya gak jadi masalah. Senang-senang aja karena kita saudara kok. Sampai dengan sekarang bersyukur puas, tapi kan katanya dokter 1,5 tahun hasil paling maksimal kita bisa lihat. Demi mendapatkan hidung estetik, Jessica Iskandar pun juga rela terbang ke Korea untuk menjalani oplas di bagian hidung. Meski hidung Jessica terbilang mancung, namun entah mengapa Jedar seolah tak puas dan memilih menjalani oplas. Jadi alasan utamanya sebenarnya ini udah berlangsung sekian lama sih, karena dari SMP ya kalau nggak salah, SD atau SMP lah gitu, itu aku mengalami aksiden. Jadi gini, aku sama Erik, kakak aku, kita lagi naik motor. Kan naik motor, dia yang boncengin aku di belakang. Terus begitu aku duduk kan. Nah dia tuh kalau naik motor, dia suka nengok-nengok ke belakang sambil ngobrol-ngobrol. Dia nggak lihat depan. Jadi kesenggol lah, ada anak kecil lagi duduk, kesenggol. Nggak apa-apa juga anak kecilnya, cuma anak kecilnya namanya kesenggol kan dia langsung nangis. Nangis itu Erik nggak berhenti, tapi dia langsung jalan. Dihadang orang masih lewat, akhirnya ketiga dihadang pakai jemuran yang kecil gitu, terus dilipet langsung dihadang gitu. Eriknya nunduk, jadi udah ribet lah, cepet, gedep, akunya belum nunduk. Jadi akunya kena hidung aku gitu. Jadi sejak hari itu aku berdarah banyak banget. Terus udah gitu, cuma yang namanya kita juga takut dimarahin mama kan, soalnya takut lah gitu, maksudnya aduh abis accident nih, takut gitu. Jadi kita diem aja. Tapi itu hidung aku sejak hari itu tuh sakit banget, terus berdarah banyak banget. Terus ditanya sama mama, kenapa hidungnya berdarah? Aku cuma bilang mimisan gitu. Terus udah gitu, ya udah pokoknya sampai gede tuh kayak ngerasa tulangnya tuh agak miring. Akhirnya umur 20 tuh aku periksa, kenapa ya aku suka sakit kepala gitu. Terus diperiksa lah sinusitisnya, ternyata ada sinus karena tulang hidungnya yang rongga sebelah kiri sama sebelah kanan itu miring. Jadi yang sebelah sini lebih sempit dari yang sebelah sini gitu. Dokter sih nyaraninnya buat operasi. Waktu itu aku mikirnya aku masih takut-takut. Waktu itu aku juga baru mulai syuting sibuk gitu, terus terlupakan lah itu, jadi cuma konsumsi obat aja kalau pusing gitu. Nah kemarin pas after pandemic udah mulai stop syuting kan, tinggal di Bali, terus ngerasa kayak aku pengen perbaiki rongga hidung aku, sekaligus aja percantik aja looknya gitu. Suami juga ngeliat, oh iya bener emang kelihatan miring dari luar. Ya udah kalau memang baik buat kamu, memang buat kesehatan juga, plus kalau kamu happy, terus kamu mau melakukan operasi dan menjalaninya, ya udah ayo gitu. Meski Jedar mengaku memiliki alasan tersendiri untuk menjalani oplas di bagian hidung, namun tetap saja netizen banyak yang menyayangkan Jedar melakukan oplas. Netizen menganggap hidung Jedar terlihat aneh. Udah lega banget, cuma memang mungkin karena dingin jadi aku masih keluar runny nose gitu loh, kayak keluar cairan gitu dari dalam hidung. Terus kalau sakit-sakitnya sih 1-10 mungkin 1-2 aja, karena cuma kayak yang gak nyamannya aja gitu, karena mungkin masih ngerasa sedikit banget ngilu area sini. Terus kayak masih berair aja gitu, itu yang bikin gak nyaman. Sisanya sih overall oke.
Aksi menolak tua dengan melakukan oplas tak hanya dilakukan Dian Nitami dan Ina Thomas, tapi lebih dulu dilakukan oleh Titi DJ dan Dewi Gita. Lalu benarkah Titi yang usianya mendekati 58 tahun seolah keranjingan tampil cantik abadi bak sang Dewi dengan rutin melakukan oplas? Sudah merogoh kocek miliaran, mengapa hasil oplas Kumalasari dianggap gagal oleh netizen? Penampilan Rizky Febian dan Mahalini Raharja sukses bikin pangling warga plus 62. Mahalini yang memiliki kecantikan khas wanita Bali sempat sulit dikenali ketika tampil di sebuah acara. Untuk sesaat penonton terpukau karena hanya mengenali suara Mahalini, sementara wajahnya terlihat berbeda. Hidung Mahalini nampak lebih mancung dan kelopak matanya yang dalam yang membuat sorot matanya terlihat lebih tajam kini rata dan lebih lentik. Sementara Rizky Febian memajang foto terbaru yang memperlihatkan hidungnya lebih mancung dari sebelumnya. Anehnya meski Iki dan Lini belum mengklarifikasi isu oplas yang menerpa mereka. Sebagian netizen yang getol memantau beranda dan kolom komentar di Instagram Iki Lini menyatakan bahwa pasangan yang menikah pada 10 Mei lalu itu fix melakukan oplas. Yang paling sekarang lagi viral itu kan Mahalini sama Iki itu ya. Gue juga sempat lihat juga kemarin kayak sebenarnya gue melihat Mahalini sama Rizky Febian itu mukanya tuh Indonesia banget ya, dan gue pribadi itu kan maksudnya kalau dari apalagi Mahalini itu kan mukanya Indonesia banget. Terus pas kemarin tayang di beberapa acara terus gue lihat di media sosial terus kok kayak bukan Mahalini gitu, dan amat disayangkan aja sih buat menurut gue gitu. Nah, kalau memang dasarnya udah cantik, dia udah cantik aja lah. Ya contohnya kayak Rizky Febian gitu kan sama Mahalini. Mereka udah ganteng lah, cantik dua-duanya gitu loh. Nah, ya buat apa sih gitu loh. Bikin-bikin operasi gitu. Ya udah cantik dari awal sih, udah alami ya. Ya udah cukup, gak usah dibikin-bikin aja. Berita Iki Lini melakukan oplas justru menenggelamkan isu Lini tengah berbadan dua. Publik dan netizen seolah lebih suka membahas sensasi dalam hidup Iki Lini ketimbang kabar baik tentang kehamilan Lini. Dan rupanya banyak netizen yang lebih percaya Iki Lini melakukan oplas ketimbang Lini tengah hamil muda. Terlebih saat bersamaan sederet artis terciduk melakukan oplas di Korea. Sebut saja Sarwenda Tan, artis senior Dian Nitami, hingga pasangan senior Jeremy Thomas dan Ina Thomas yang belum lama ini mengupload foto hasil oplas mereka. Karena usia ya, karena proses anti-aging itu pasti ada, datang dan akan merubah struktur wajah kita, jadi facelift itu utama. Kalau saya pengen facelift, tapi belum sekarang katanya gitu. Karena waktu di Korea itu anti-aging surgery, terus apa lagi ya dirawat habis itu, terus mungkin makanan dan minuman yang dikonsumsi, terus juga gaya hidup, nggak ngerokok, nggak minum alkohol, terus olahraga, terus happy, itu pilihan orang ya. Kalau saya kan cuma tarik-tarik, jadi tidak merubah, hanya mengencangkan. Tapi kalau misalnya ada yang ingin dirubah gitu, itu hak setiap orang. Dokter Lee Seung-yong, panggilannya Dokter Lee. Dokter Lee, jadi Dokter Lee ini spesialis buat face contour ya? Ya, sama dengan dia sangat mengerti tentang syaraf juga, makanya dia lebih paham, lebih ambil resiko yang minimum juga. Jadi resikonya lebih minim karena Dokter Lee ini tahu tentang syaraf, jadi ketika kalian mau kontur wajah itu akan lebih minim semua resikonya. Teman-teman aku ada beberapa yang bikin nggak di sini karena belum kenal di sini, karena hasilnya kurang maksimal. Tapi dari tadi aku ngelihat ya before after hasil di sini itu bagus-bagus banget, keren dokter. Saya nggak mau ditawar-tawarin, asal ditawar-tawarin gitu. Tapi kalau emang dokter rekomen belum perlu sekarang nggak usah.
Yang menarik diduga Wenda melakukan oplas tanpa izin Ruben Onsu yang masih berstatus suami sahnya. Wenda juga menepis isu yang menyebut dirinya oplas dari uang belanja bulanan yang ditransfer Bensu untuk ketiga anak mereka. Mantan personil Cherry Belle ini mengklaim menggunakan tabungan pribadi dari hasil jeripayanya sendiri untuk biaya oplas hidung, mengoreksi kantong mata serta kerutan dan keningnya. Wenda tidak ingin tampil cantik sendiri. Adik dan ibunya yang sudah berusia kepala 5 pun diajak oplas di rumah sakit yang sama. Aku nggak berasa soalnya dia masih yang di kepala itu masih kayak mati rasa. Yang penting hatinya nggak mati rasa kan? Misalnya kalau kita buka satu-satu, ntar takutnya habis waktunya, terlalu banyak. Sekali masuk di sini aja semua penghargaan sudah terpajang ya. Jadi udah nggak ada rasa ragu lagi gitu. Apalagi jujur kan kalau misalnya aku kan bukan cuma aku doang. Nah case aku kan minor. Nah case adik aku juga berbeda. Case mami aku juga beda kan. Pasti banyak dong case-case-nya. Soal ini mah secara sertifikat, keyakinan, semuanya udah yakin. Paling penting adalah apa? Duit. Jadi berapa biaya sih kalau misalnya mau mulai perawatan ataupun operasi plastik surgery di Girin Hospital? 성형 수술이 워낙 다양해서 비용을 딱 한 가지로 설명드리기 좀 어려울 것 같고 보통 한 300만 원에서 3천만 원까지 굉장히 다양하게 있어요. Jadi memang karena operasi plastik itu susah sih, karena kan banyak sekali tipenya, tergantung orang-orang butuhnya apa. Cuma mungkin kasarnya mulai dari 30 juta rupiah, lalu untuk yang operasi yang lebih kecil, lalu operasi yang lebih besar, itu bisa mungkin 300 juta rupiah gitu ya untuk. Getol tampil di sejumlah acara pasca oplas, Wenda justru absen di sidang cerai perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa lalu. Padahal banyak yang ingin mengabadikan wajah baru Wenda setelah pembengkakan di wajahnya berkurang. Menurut Wenda, hasil oplas pada wajahnya baru memperlihatkan hasil maksimal 3-6 bulan ke depan. Tapi mengapa netizen menyebut wajah baru Wenda justru terlihat mirip wajah Ratu Ngebor Inul Daratista? Sayang di rumah pada penasaran dengan hasilnya, sabar. Biasanya tuh hasil operasi itu terlihat di 3-6 bulan. Rinoplasti itu banyak metodenya. Yang paling sederhana pakai implan. Dipasang L-shape implan, operasinya cuma 15 menit, buka sedikit, coklok implan, that's it. Ya, itu pasti harusnya nggak mahal. Yang kedua, rinoplasti dengan menggunakan tulang rawan telinga. Tulang rawan telinga diambil, dipasang buat naikin tip, ya, buat memperbaiki struktur ujung hidung. Nah, buat naikin ke atas biasa pakai implan. Jadi implan I dengan tulang rawan telinga. Yang ketiga full tulang rawan iga. Nah, terus varian tekniknya juga macam-macam. Ada yang structural, ada yang cantilever, ada yang septal extension graft, macam-macam lah. Tekniknya itu macam-macam. Nah, semuanya ini tingkat kesulitannya beda-beda. Setiap hidung itu beda-beda tingkat kesulitan. Ini yang mungkin akan membedakan secara harga. Jika Wenda dikabarkan melakukan oplas tanpa izin suami, Dian Nitami beruntung mendapatkan restu dan dukungan penuh dari Anjasmara suaminya untuk oplas di negeri ginseng. Dian mengaku sudah kepikiran untuk oplas sejak usia 40 tahun, namun baru terrealisasi sekarang saat usianya genap 53 tahun. Bahkan Anjas menjadikan oplas facelift untuk Dian sebagai kado ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25 yang jatuh 17 Juni lalu. Dalam Instagramnya, Dian membagikan pengalamannya menjalani facelift, sebuah teknik bedah kosmetik untuk menghilangkan kerutan wajah. Happy anniversary. Happy anniversary juga. Menjelang 25th anniversary, putusin untuk bikin sesuatu yang baru lah sebagai pengikat hubungan aku sama Dian. Karena cincin kita yang lama sudah kesempitan, nggak bisa di jari sebelah kanan lagi, jadi harus pakainya di sebelah kiri. Itu pun cukup sulit pakainya ataupun ngelepasnya. Dia buatin desain, pinggirannya ada huruf A. Karena huruf A itu adalah mewakili orang yang sudah menjadi bagian dari hidup saya. My soul, my love,
my mind in eternity. Ke depan mudah-mudahan kita bisa sama-sama semakin lebih dewasa lagi dalam mensikapi pernikahan kita. Dengan wajah barunya yang minus kerutan, Dian nampak sebaya dengan putrinya Sasi Kirana Asmara yang berusia 21 tahun. Foto before after Dian di akun Instagramnya menuai beragam komentar. Banyak yang memuji wajah baru Dian pasca oplas yang nampak serasi dengan Anjasmara suaminya yang memang lebih muda 4 tahun dari dirinya itu. Tapi banyak pula netizen yang menyebut Dian kurang bersyukur karena menolak tua. Not a cloud. Make her so mad they can't hide it. Fuck peace, hoe, let's choose violence. They loud. We're together in love forever. I'll always want you. I'll always want you by my side. Jika Anjasmara merasa belum perlu melakukan facelift seperti Dian Nitami istrinya, Jeremy Thomas justru mantap mengikuti jejak istrinya Inna Thomas dengan melakukan oplas bareng di Korea. Mereka kompak melakukan facelift karena kerutan di bawah mata, kening dan garis bibir sudah terpampang nyata tak bisa ditutupi oleh tata rias. Before, after. Tanggal 31 Juli mendatang, Jeremy Thomas genap berusia 54 tahun. Saat rekan-rekan seangkatannya seperti Adjie Pangestu dan Adam Jordan tampil lebih mature dengan rambut abu-abu dan kerutan di wajah mereka, Jeremy justru ketularan Inna istrinya untuk menghilangkan kerutan di wajah sehingga dirinya tampak 20 tahun lebih muda. Kini Jeremy pun tak kalah fresh dan prima dari Axel Thomas, putra sulungnya. Kalau udah tua, udah aging kan pasti ini udah mulai turun nih. Jawline-nya udah mulai kebentuk, smile line-nya makin dalam, ini makin turun ke bawah, jadi begini nih mukanya nih. Ya memang biasa kalau udah menua begitu, tapi kalau kita sih selalu bilang ke pasien jangan tunggu tua. Kalau udah keburu tua yang lain kan juga kakek-kakek udah rabun juga, nggak bisa ngeliat juga, nggak ada gunanya. Jadi kalau udah mulai ada problem ya kerjain. Sebulan sebelumnya, tepatnya April 2024, pesinetron dan presenter Angel Karamoy mengoplas hidungnya. Selama ini netizen menilai kecantikan Angel sudah maksimal. Bahkan mantan istri Stephen Rumangkang ini dinilai memiliki inner beauty yang memancar dari kebersahajaan dan sosoknya yang down to earth. Namun dibalik itu semua, siapa sangka Angel merasa tidak puas dengan bentuk hidungnya yang sudah mancung. Ibu dua anak ini pun mantap melenggang ke Korea untuk mengoplas hidungnya agar lebih estetis dari sudut manapun. Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Dengan hidung baru, Angel merasa lebih percaya diri. Sayangnya, netizen kadung suka dengan hidung lama Angel yang mancung, namun batangnya sedikit lebar yang menjadi ciri khasnya itu. Hidung baru Angel bahkan tak lagi eksklusif, lantaran memiliki kemiripan dengan hidung baru milik Sarwendah. Lalu benarkah Angel dan Sarwendah oplas di rumah sakit yang sama di Korea? Dan yang paling penting ya, ini kenapa menjadi salah satu alasan karena nggak ada ghost dokter di sini. Kenapa? Kadang kita milih satu dokter, belum tentu dokter itu yang ngerjain, betul kan? Nah kalau di sini kita bisa lihat lifetime CCTV, jadi kita bisa make sure dokter yang mengerjakan sama yang kita pilih itu sama. Soal hasil oplas yang nyaris sama, memang sudah menjadi bisik-bisik publik yang tak ada habis-habisnya. Hidung baru Rizky Febian pun mirip dengan hidung yang dimiliki Boy William. Kalau masalah biaya bervariasi ya. Mungkin kan kemarin ada
lagi heboh nih di sosmed, Boy William operasi di Korea sampai 1 miliar ya. Nah, itu kan mahal banget ya. Buat orang yang belum ngerti, wah itu mahal banget mungkin. Saya nggak tahu. Kita kan nggak tahu diapain aja. Jadi saya agak sulit mengomentari biaya karena kita nggak tahu servisnya apa yang dikerjakan. Tapi di Indonesia rata-rata setahu saya ya itu sekitar antara mulai 75 juta sampai 200 jutaan. Seperti diketahui, Boy William melakukan oplas pada Januari lalu karena alasan kesehatan, di mana batang hidungnya bengkok dan mengganggu pernafasannya. Sedangkan Rizky Febian tak pernah dikabarkan memiliki keluhan pernafasan akibat penyakit di bagian hidungnya seperti Mahalini istrinya yang mendadak mengaku mengalami sinus akut sehingga merasa perlu operasi hidung. Lalu benarkah dengan hidung barunya banyak netizen yang menilai Rizky seperti bukan anak Sule? Konsepnya tuh gini ya, kalau kita mau rinoplasti bukan pengen semancung-mancungnya ya. Kalau Anda pengen semancung-mancungnya, Anda pergi ke Timur Tengah itu hidungnya mancung-mancung semua tapi nggak semuanya cakep. Nah, kapan sebuah operasi rinoplasti itu memberikan efek baik secara tampilan itu pada saat dia harmonis. Jadi operasi, kalau saya ya goalnya itu usahakan se-natural mungkin, kalau bisa nggak kelihatan kayak dioperasi. Jadi bukan mancung tapi dari jauh kita lihat wah itu operasi itu. Kalau dari pribadi saya sih sangat menyayangkan ya, karena kan lagi marak banget ya kalau kita lihat ya, terutama di kalangan artis gitu. Saya agak menyayangkan sih. Terus ya kalau untuk operasi plastik sebenarnya ya sah-sah aja sih ya, sebenarnya mau semua orang pun juga sebenarnya bisa ya. Cuma ya alangkah baiknya aja gitu kan, yang mendingan natural. Sudah lama dituding oplas, Krisdayanti justru belum merasa perlu melakukan facelift di usianya yang ke-49 tahun. Lalu benarkah setelah mempermak bibirnya, Ivan Gunawan tergiur melakukan oplas hidung seperti yang dilakukan Karen Delano? Teknik bedah kosmetik maupun treatment kecantikan katanya semakin canggih. Namun cukup banyak selebriti yang memiliki bentuk hidung yang sama meski mereka oplas di rumah sakit berbeda. Tak cuma hidung, dagu, bibir yang dimiliki Ivan Gunawan dan Karen Delano pun diklaim serupa oleh netizen. Alih-alih tampil dengan ciri khas wajah masing-masing, sejumlah artis justru terlihat seperti saudara seoplas. Lalu benarkah tren oplas di Korea dipicu oleh banyaknya klinik dan rumah sakit yang mengendorse artis kita? Adakah dampak negatif dari oplas di kemudian hari? Mengapa Po Atik seolah menyesal telah mempermak wajahnya? Operasi plastik di kalangan selebriti sudah menjadi perbincangan sejak dekade 80-an. Musisi legendaris Titiek Puspa bahkan disebut-sebut sebagai artis pertama di Indonesia yang melakukan oplas di tahun 80-an saat usianya memasuki kepala 5 atau nyaris sebaya dengan Dian Nitami, Dewi Gita, Ina Thomas yang melakukan oplas di era digital. Di usianya yang ke-87 tahun sekarang, artis 5 zaman yang akrab disapa Eyang Titi ini menjadi artis Indonesia yang paling cantik dan awet muda. Tuhan, maafkan saya. Saya ingin berbuat sesuatu, tapi semua tanpa izin-Mu tidak akan terjadi. Saya telah bersalah merusak badan saya, karena saya kurang teliti, kurang hati-hati. Nah, sekarang saya ingin menyembuhkan penyakit saya. Itu hanya akan terjadi kalau itu atas kehendak-Mu dan atas persetujuan dan atas keajaiban-Mu. Until now, saya begini. Dan itu yang namanya meditasi itu tidak ada obat, tidak ada lilin, tidak ada obor, tidak ada api unggun, tidak ada selebok kotok-kotok koprok-koprok. Pokoknya badan saya itu banyak cincong deh. Cuman ya saya cincong itu saya terima aja. Dia cincong, aku cincing. Ya, nanti kalau sekarang gitu masih olahraga? Ada.
jalan pagi? Bukan gitu? jalan, karena jalan saya ada sedikit kesulitan pada dengkul ya, lutut ya. Jadi aku olahraga yang biasa aja, yang bergerak yang. Dengan puasa dan yoga tradisional, Eyang Titi seolah merasa tak butuh facelift untuk mengencangkan kulit wajahnya. Diva pop Krisdayanti pun yang tahun ini genap berusia 49 tahun belum merasa perlu melakukan facelift karena wajahnya bisa kencang dengan perawatan dan terapi non-operasi. Nenek Amina dan Azura ini justru mengoptimalkan olahraga dan pola hidup sehat yang dijalaninya. 50, mau 50. Wah. Aduh. Ini ya, hati yang bahagia, terus bersyukur, itu jelas. Dan memaknai bahwa kita juga harus baik dengan lingkungan dan sekitar ini karena semesta juga pasti akan mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kedua adalah melakukan hal-hal positif, berpikir positif, bertindak positif supaya yang lain-lain akan mengikuti. Lalu yang ketiga sikap mental kita. Ketika kita punya sikap mental dan attitude yang baik, insya Allah semuanya akan berproses untuk mendukung kita menjadi arah baik dan akhirnya bahagia, positif. Keempat, olahraga, dan terus makan cukup dan lain-lain gitu. Khusus dong gitu ya, olahraga khusus, terus perawatan wajah dan lain-lain itu jelas khusus. Apalagi saya masih nyanyi. Kalau di politik kan memang udah kerjanya, tugasnya. Tapi bagaimana kita bisa berjalan beriringan bersama-sama, hatinya mesti tenang, hatinya mesti gembira, jangan gerusa-gerusuh, harus luas, harus peka gitu. Berbeda dengan KD, personel 3 diva lainnya, Titi DJ, terang-terangan mengaku butuh facelift agar wajahnya kencang seperti dulu. Titi menjadi salah satu dari sekian artis senior yang mengaku menolak tua. Saat penggemar masih menanti penampilannya, Titi merasa harus tampil sempurna, termasuk tampil cantik tanpa kerutan di sana-sini. Udah merasa perlu aja di umur 50 lebih ini kan, tahun ini saya 57 tahun. Ya. Jadi di umur belum 50 tahun tuh udah pengen punya keinginan gitu. Pada umur 50 tahun aku ingin melakukan anti-aging surgery. Facelift, forehead lift, neck lift. Pertimbangannya karena ingin terlihat lebih segar, terlihat lebih muda gitu kan. Karena saya tidak pungkiri saya ingin terlihat muda gitu. Terus kalau nggak make upan kan pekerjaan saya kan mengharuskan saya bermake up. Beruntung bisa ditutupi oleh make up ya kan. Tapi kan saya orangnya yang tidak suka make up heavy atau make up tebel kalau sehari-hari, kalau nggak lagi kerja, kalau lagi nyanyi. Jadi ya pada saat tidak make upan itu terlihat tuh bahwa mukanya terlihat capek, lelah gitu karena ada kanker mata, ada kerutan yang timbul gitu. Jadi itu sih sesimpel itu, lebih kepada ingin happy. Jujur Li, Titi mengaku mengikuti jejak Dewi Gita yang diam-diam lebih dulu melakukan facelift. Bahkan proses facelift istri Arman Maulana ini sempat luput dari perhatian awak media. Ya, agar masih terlihat awet muda dan kesannya menolak tua memang butuh perawatan yang luar biasa ya untuk perempuan. Tentunya menjaga kecantikan, merawat diri itu bukan untuk orang lain kalau buat saya, tapi buat suami juga untuk kebahagiaan diri sendiri itu yang utama. Banyak kalau wajah yang pasti yang penting adalah cuci muka jangan telat, terus krem-krem yang luar biasa yang harganya ulala itu ya. Jangan sampai terlewatkan. Itu krem-krem aja dahsyat ya harganya ya, tapi memang ada harga, ada barang. Jangan beli krem-krem yang cuma janji-janji aja dan murah, tidak ya. Tidak, jangan ya, itu menjebak, nanti kulit malah rusak. Oh iya pasti, botox udah. Tapi kalau benang filler enggak. Botox lah. Enggak apa-apa kalau memang ada uangnya. Go ahead aja. Tapi buat aku jangan merubah. Kalau bisa hanya anti-aging surgery, tapi kalau cosmetic surgery itu
kan merubah, tapi kalau anti-aging surgery itu untuk mempertahankan awet muda itu boleh. Kalau buat aku ya, buat aku halal aja anti-aging surgery ya, karena tidak merubah bentuk, tidak merubah muka dan pribadi atau signatur kita atau apa yang udah Allah kasih lah ya. Kalau buat aku sah-sah aja, tapi kalau udah merubah, kalau buat aku nggak mau gitu, tiba-tiba berubah muka, aku nggak mau. Aku udah forehead, jadi ini kan otomatis kan kalau udah tua kan ini turun ya semua orang. Aku kan udah 54, jadi ini turun. Jadi aku ini diangkat gitu. Enggak, aku no filler, nggak mau karena itu jadi sampah di muka kita. Rogoh kocek hingga miliaran rupiah untuk oplas rela dilakukan Dewi Gita karena hasilnya sepadan. Berbeda dengan Titi DJ yang mengaku mendapatkan endorse sehingga dirinya tak perlu membayar biaya operasi secara penuh. Di usianya yang sudah 57 tahun, Titi bahkan masih dipercaya menjadi brand ambasador klinik kecantikan yang membiayai oplasnya. Hampir semuanya seneng banget, pokoknya puas dan tidak menyesal gitu. Karena memang tujuannya adalah untuk diri sendiri. Kita tidak mengejar orang suka, kita tidak berharap, tidak memaksa orang untuk ayo dong suka dong, enggak. Banyak opini yang saya tahu beredar di luar sana, cuma itu hak orang juga ya. Cuman yang penting saya happy soal biaya. Saya memang tidak 100% endorse ya, tapi saya tetap ada bayar tapi dikasih special price gitu. Tapi kenapa saya tetap buka ini, karena saya ingin share kan, saya juga ingin memberikan edukasi bahwa kalau ingin melakukan operasi atau perawatan atau apapun itu yang berhubungan dengan kecantikan, dia jangan asal-asalan gitu, jangan karena diiming-imingin harga murah, jadi murah di sini ya, tapi resikonya sangat besar sekali, bisa jadi penyakit baru. Ya, Barbie Kumalasari termasuk artis yang gengsi menerima endorse untuk perawatan dan koreksi wajah. Sejak tahun 2007, aktris yang juga akrab disapa Kum ini bolak-balik Singapura, Thailand, dan Korea untuk menyempurnakan wajahnya. Namun setelah 17 tahun tanpa naik turun meja operasi, Kum tetap merasa tidak puas dengan hasil oplasnya. Sejumlah netizen bahkan menilai oplas yang dilakukan Kum gagal total. Alih-alih ingin secantik boneka Barbie hingga menamakan dirinya Barbie Kumalasari, wajah artis yang dijuluki Ratu Halu ini sempat terlihat aneh bagi sebagian netizen. Kum seperti menjadi kelinci percobaan bagi sebuah oplas yang gagal. Ya kalau aku kan sekarang gini, kalau saat ini kan mereka baru lagi happeningnya. Kalau aku kan udah lewat, dulu kan aku yang penggelagas ibaratnya oplas gitu kan. Karena kan dulu artis kalau operasi malu-malu. Kalau Barbie mah operasi malah masuk TV ya kan, malah di di Instagram lagi di apain aja gitu kan, aku selalu posting gitu. Jadi ya kan, terus akhirnya artis yang lain misalnya Lucinta Luna ikutan, akhirnya sampai mereka melakukan yang ekstrim. Kalau aku mah demi sebuah berita nggak harus sampai yang ekstrim ya. Jadi aku seperlunya lah, ibaratnya kita di posisi yang tepat gitu loh, jangan sampai kita terlalu over. Aku waktu operasi plastik itu bagian hidung aku ini sekarang memang bentuknya agak sedikit besar karena waktu itu aku bikin runcing. Ketika runcing itu aku sampai 3 kali operasi, jadi setiap 3 tahun itu karena kulit aku wajahnya putih banget gitu ya, jadi gampang tipis ujungnya sehingga implannya bisa keluar. Jadi akhirnya dibuat dokter menggunakan tulang telinga itu tulang rawan telinga di bagian depannya, sehingga memang bentuknya itu tidak bisa seperti implan. Jadi tapi dia natural gitu, tidak runcing. Cuman dia lebih tahan lama, jadi mungkin aku harus operasi bisa 8 tahun 10 tahun ke depan. Jadi nggak kayak kalau runcing 3 tahun 4 tahun kan operasi lagi, capek banget gitu. Saya lihat seliweran di sosmed, kadang-kadang ada yang masuk ke saya hidungnya mancung banget. Yang harus dihindari dari operasi hidung itu adalah tension.
tidak boleh overtension ke kulit karena lama-lama bisa tipis, bisa bengkok dan jebol. Nah itu terjadi pada saat pemasangan L-shape implant yang terlalu panjang, terlalu berlebihan sehingga menekan hidung, ngedorong hidung sampai kejauhan. Kalau Anda sampai bisa ngeraba si implannya, itu hati-hati. Ya, nah, sebaiknya tidak dilakukan demikian, nggak boleh overtension. Terus yang kedua, L-shape implant itu sebaiknya tidak dikerjakan pada hidung yang pendek. Kadang-kadang pasien datang hidungnya begini nih, hidung pendek, ya, pendek banget terus pengen didorong setinggi nggak bisa. Kulitnya nggak akan kuat, kulit ini nggak kuat, ya. Jadi nah itu hati-hati, itu yang sering bikin bolong, bikin jebol gitu. Belakangan hasil permakan berulang-ulang membuat wajah Kumkum sudah nampak estetis. Namun banyak netizen yang menilai wajah Kumkum tidak serasi dengan suaranya yang cenderung ngebas dan terkesan maskulin. Selain hidung, kemarin itu aku baru liposuction perut itu di tahun lalu di bulan Oktober. Kalau kalian lihat mungkin perut aku udah ya kecil ya. Itu 125 juta. Kemarin liposuction perut. Itu disedot lemaknya 4 liter lemaknya, wah kayak jus gitu kan. Lumayan juga tapi sakit. 1,5 bulan harus pakai korset, menderita gitu kan. Wow, gila. Iya, kalau sebulan aja kan pasti udah 200-300 juta untuk perawatan, karena perawatan saat ini kan tergantung klinik sih ya. Kalau aku kan emang kliniknya yang bagus-bagus gitu. Jadi emang sekali datang 60 juta, 80 juta gitu tuh seminggu sekali. Oh, udah miliaran ya. Aku itu udah artis yang perawatannya di atas 8 miliar. Itu tuh sudah diakui oleh media gitu. Makanya kalau kalian lihat Instagram aku tuh artis 4 miliar gitu kan, itu profilnya aku, karena itu di tahun 2018 udah dinobatin gitu. Jadi emang bukan karena mulut aja, tapi memang sudah banyak untuk produk kecantikan, terus untuk perawatan tuh anak-anak media semuanya di berita juga memang sudah diakui gitu. Wajah yang lain sih nggak ada, kalau bibir juga masih natural, masih bibir yang lama. Dulu pernah di bagian mata, dulu aku kelopak mataku kan kecil, ini udah dioperasi. Itu juga keren sih, dokterku profesor juga, dia dari Jepang ya, jadi dia operasi mataku nggak kelihatan, dia bentuk lipetan mata, itu natural banget gitu. Jadi dan tetap juga mataku kecil. Kalau sekarang kan orang bikin lipetan mata itu terlalu kelihatan bentuk operasinya, kelepitnya gitu, kalau dia enggak. Cuma Kumkum, komedian Po Atiek pun sempat menjadi salah satu artis yang wajahnya rusak pasca bertahun-tahun menjalani suntik silikon di bagian hidung, dagu, dan bawah matanya. Po Atiek yang melakukan permak wajah di awal 2000-an mengaku menyesal seumur hidup lantaran pernah mencoba mengubah wajah yang diberikan Tuhan. Butuh 21 kali operasi untuk menghilangkan dampak pengangkatan silikon di wajahnya. Kecantikan yang didambakan Po Atiek dulu kini harus dibayar dengan rasa sakit yang bisa kambuh kapan saja. Pasang silikon itu diajak sama teman, kebetulan orangnya itu datang ke rumah teman. Jadi Empo saat itu nggak tahu kalau dia bukan dokter, Empo kirain dokter karena dia pakai seragam dokter gitu, terus pakai tas kayak dokter gitu. Nggak taunya dia bukan dokter. Setelah belakangan Empo tahu kalau itu salon. Ya karena ngelihat dia yang tadinya mukanya di bawah rata-rata, tiba-tiba cantik kayak bule. Nah nanya dong, itu diapain gitu. Udah jangan banyak tanya, mau, katanya dia bilang gitu. Mau banget kalau kayak gitu. Kayak disuntik, cus, disuntik dari sini ke dalam, cus. Terus ya banget, orang bukan dokter, nggak pakai anestesi kan, langsung disuntik aja. Terus ada aduh sakitnya nggak bisa dibayangin itu, sampai pipisnya sampai pipis beneran, bukan 21 kali dibuang silikonnya. Jujur li, Po Atiek mengaku harus menjalani perawatan wajah seumur hidup karena silikon yang kadaluarsa itu rupanya sudah menyatu dengan kulit wajahnya. Lantas bagaimana kondisi Po Atiek sekarang setelah 4 tahun berusaha mensterilkan tubuhnya dari pengaruh silikon? Di sini kan tadinya bengkak gini kan, bejendol gitu. Di sininya di black, dibuka, dikerok silikonnya, terus dijahit lagi.
terus sebelah sini gitu, jadi bertahap. Semuanya ini udah dibuang semua, tinggal ini ada sedikit lagi keluar lagi nih. Ini ada keluar sedikit nih itu. Buat teman-teman semuanya, memang cantik itu tidak ada habisnya. Dunia estetik itu benar-benar, apalagi kalau kalian punya uang itu pasti pengen banget tampil cantik, tampil ganteng, apapun itu demi penampilan pasti dibela-belain kan. Tapi kalau tips dari Barbie adalah tetap cintai diri kalian, bikinlah diri kalian cantik dan natural. Jangan yang berlebihan, bibirnya dijeber-jeberin, filler-filler ya kan, hidung diruncing-runcingin kayak Pinocchio, karena tetap aja apapun itu kita hidup di Asia.